Bagi teman-teman FPI, bagi anggota Laskar yang sedang bersedih, saya usulkan agar kalian tuh membuat aktivitas baru gitu. Karena ya saya paham bahwa kalian sekarang itu kan sudah tidak bisa sweeping, nggak ada kerjaan, nganggur gitu kan. Disiknya ditangkap, Munarman ditangkap, mau ngapain gitu. Bingung. Ada satu ide gitu. Karena Munarman tuh kemarin ketika ditangkap itu kan dia enggak bawa sendal gitu. Jadi saya usulkan bagi teman-teman FPI itu menggalang donasi. Kan itu keahlian kalian gitu. Apapun masalahnya selesaikan dengan galang donasi. Selamat malam para mantan, selamat malam untuk semua kalian yang sampai hari ini masih merayakan dengan sukacita dan riang gembira atas penangkapan seorang Munarman. Entah kenapa penangkapan Munarman ini sangat membahagiakan. Jadi kalau ada ungkapan bijak bahwa kita itu tidak boleh bahagia atas penderitaan orang lain, kayaknya Munarman ini pengecualian gitu. Kita itu ngerasa tidak bersalah untuk bahagia atas penangkapan Munarman gitu. Ngerasa nggak bersalah, malah ngajak orang lain untuk ikut tertawa dan ikut bahagia bersama-sama gitu. Tapi dari sekian juta orang yang bahagia Munarman ditangkap, ada dua orang, setidaknya ada dua orang yang mereka ini nggak bahagia gitu. Yaitu ada Fadlizon dan pengacaranya Munarman. Ini menarik untuk dibahas karena lucu bagi saya gitu. Fadlizon bilang bahwa dia itu kenal baik dengan Munarman sehingga dia itu tidak percaya Munarman terkait kasus hukum seperti ini. Kemudian Fadlizon juga menuduh bahwa polisi mengada-ngada dan kurang kerjaan nangkep Munarman. Ini kalau diungkapkan oleh orang biasa gitu, rakyat jelata, mungkin kita nggak tertawa. Tapi ini diungkapkan oleh seorang anggota DPR RI elit Partai Gerindra. Ini muatan politiknya sangat besar gitu, dan mau saya telaah satu persatu kalimat-kalimatnya begitu ya. Soal kenal baik, satu-satu gini. Kenal baik itu kan tidak bisa menjamin seseorang itu tidak melakukan tindak pidana, melawan hukum gitu. Kan nggak bisa. Misalkan Fadlizon kenal baik dengan Edi Prabowo, tapi apakah kemudian itu menjamin bahwa Edi Prabowo tidak melakukan korupsi? Kan enggak gitu. Nah sama dengan Munarman ini. Hubungan sebaik apa sih antara Munarman dan Fadlizon sehingga Fadlizon ini menjamin atau meyakini bahwa Munarman tidak melakukan tindak kriminal, tidak melawan hukum? Apa hubungannya gitu? Apakah sudah sedekat Firza dan Rizik? Atau gimana? Kan harus jelas, karena hubungan itu harus jelas. Misalkan kita ketemu punya pasangan perempuan gitu kan, kita jelas hubungannya lagi pacaran, lagi PDKT, baru lamaran, tunangan, nikah, jelas gitu. Nah Fadlizon sama Munarman ini apa hubungannya gitu? Sebab Munarman ini kan mewakili FPI, sementara Fadlizon partai politik. Hubungan baik apa atau kerjasama macam apa yang pernah dilakukan antara partai politik dan ormas FPI bersama-sama gitu? Apa gitu? Demo? Ya masa demo sih? Kan enggak ya. Jadi kalau saya istilah kenal baik ini saya jadi teringat dengan Ratna Sarumpait gitu. Karena Fadlizon dan Ratna Sarumpait juga kenal baik gitu. Dan itulah awal cerita tentang Ratna dipukuli sampai bonyok waktu kampanye kemarin gitu. Dan Fadlizon menjadi orang pertama yang berfoto dengan Ratna Sarumpait dan diupload di sosial medianya dan menjadi provokator utama untuk meyakinkan publik bahwa Ratna dipukuli. Dan kita itu jadi bertanya-tanya apakah sebenarnya Fadlizon ini dalang dari semua itu gitu. Apakah yang nyuruh Ratna itu sebenarnya Fadlizon gitu kan, kita ya nggak tahu lah. Tapi pada intinya Ratna sudah ditangkap, sudah ditahan gitu ya. Nah, kalau soal hubungan baik antara Ratna dan Fadlizon, ini masih cukup masuk akal gitu. Karena mereka ini sama-sama sastrawan, sama-sama suka seni, sama-sama penulis. Itu masih masuk akal. Tapi antara Munarman dan Fadlizon ini apa gitu? Hubungan baik macam apa? Kan nggak ada kesamaan antara mereka ini gitu. Kalaupun Munarman dan Fadlizon sama-sama suka nyinyir, sama-sama suka membantah atau memberontak kepada pemerintah, tapi kan nadanya beda gitu. Kalau Munarman itu sangat galak dan Fadlizon ini ya cukup lembut lah bagi saya gitu, selembut pipinya gitu ya. Jadi ini perlu diperjelas juga hubungannya itu sebaik apa. Kemudian tuduhan mengada-ngada ini juga bagi saya
Itu nggak masuk akal gitu. Bagi saya dan teman-teman penonton channel 245 TV, mestinya kan kita udah tahu semua bahwa data-data atau video-video pengakuan dari orang-orang yang ditangkap oleh polisi sebelumnya, orang-orang FPI yang ditangkap terkait kasus terorisme di Indonesia itu udah banyak tersebar di media begitu. Dan soal Munarman ikut baiat di banyak kota, itu juga udah nyebar kok di media gitu. Jadi kalau Fadlizon nggak tahu, kita jadi bertanya, dia ngapain selama ini gitu. Ini kan kita rakyat biasa nih. Fadlizon tuh anggota Dewan Terhormat, Dewan Perwakilan Rakyat. Mestinya kan dia lebih tahu dari kita gitu ya. Masa kita jadi lebih tahu dari Fadlizon? Ini Fadlizon ngapain kok nggak tahu apa-apa? Ini kebalik kayaknya posisinya nih ya. Tapi ya gimana, itulah faktanya gitu. Kemudian Fadlizon bilang kurang kerjaan, polisi kurang kerjaan. Setahu saya, polisi itu kerjanya ya emang nangkepin orang gitu. Ada kasus hukum, tangkep. Emang itu kerjaannya. Kalau polisi bikin undang-undang, baru tuh kurang kerjaan gitu kan. Atau Fadlizon ngomongin soal orang yang ditangkap sama polisi, itu kurang kerjaan. Karena bukan kerjaannya gitu. Fadlizon ini kan anggota DPR, ngapain ngurusin orang yang ditangkap polisi gitu. Jadi ini kebolak-balik lah. Yang kurang kerjaan siapa, yang dituduh siapa. Dan secara politik, bagi saya ini penting untuk dijelaskan kepada publik. Karena Gerindra ini posisinya adalah partai koalisi pemerintah. Sementara Fadlizon adalah elit partai Gerindra. Jadi kalau Fadlizon membela Munarman, ya nggak sekali ini aja. Sebelumnya ketika ada kasus Laskar ditembak polisi, Fadlizon ini ngebelain FPI, ormas terlarang FPI. Ini perlu diperjelas gitu. Gerindra ini kan bagian dari pemerintah, koalisi dengan pemerintah. Kenapa malah ngebelain ormas terlarang yang dilarang oleh pemerintah gitu? Ngapain Fadlizon ngebelain Munarman? Ini kan nggak masuk akal gitu. Kalau PKS ngebelain FPI itu masih masuk akal karena PKS oposisi. Tapi Gerindra ini kan koalisi gitu. Ini harus diperjelas posisinya sehingga bagi saya ke depan seperti ini. Tidak boleh ada main dua kaki. Dari seorang Prabowo harus ada sikap yang jelas. Kalau Fadlizon ini bersalah, tindak dengan tegas. Keluarkan atau mutasi atau pecat atau gimana terserah Prabowo gitu. Tapi kalau memang Prabowo dan Gerindra masih ingin berkoalisi dengan FPI, ya sikapnya juga harus jelas dong. Keluar dari pemerintah gitu, mundur. Itu baru benar gitu. Kalau ini kan dia jadi menteri, ngambil logistik di pemerintah, digaji sama pemerintah, tapi anggotanya tiap hari jelek-jelekin pemerintah gitu. Ini kan sama kayak pedagang-pedagang pengasong khilafah itu yang jadi PNS gitu. Gajinya dari pemerintah, tapi tiap hari nyerang pemerintah. Ini brengsek gitu. Jadi bagi saya harus ada sikap yang jelas lah dari seorang Prabowo. Itu apakah masih mau menjadi koalisi pemerintah atau mau di luar pemerintah? Jelas gitu. Kemudian soal pengacara. Jadi ada dua orang yang tidak suka dengan penangkapan Munarman, Fadlizon dan pengacaranya. Kalau Fadlizon sudah saya bahas, pengacaranya kan sekarang ya. Kalau pengacara tidak bahagia atau protes terhadap polisi, ya itu memang kerjaannya gitu. Ini memang kerjaannya pengacara gitu. Kalau Fadlizon tadi protes-protes itu kayak kurang kerjaan gitu. Tapi kalau pengacara ini memang kerjaannya. Tapi pernyataannya lucu gitu. Karena pengacaranya bilang bahwa penangkapan Munarman ini prematur, terburu-buru, fitnah dan seterusnya. Ya ini sama sih sebenarnya dengan Fadlizon ya. Bukankah bukti-bukti itu sudah ada terlalu banyak di media gitu? Kenapa masih dibilang prematur sih? Kalaupun prematur ya nggak apa-apa lah, daripada lahir duluan tiba-tiba jadi pengantin, tiba-tiba terjadi kasus-kasus lagi kan kita nggak mau gitu. Ya nggak apa-apa, ditangkepin aja Munarman. Kalau ada pembelaan-pembelaan seperti itu, ya itu memang tugasnya pengacara. Tapi pembelaannya tuh agak-agak masuk akal lagi. Ada juga dia bilang bahwa bahan peledak yang ditemukan di kantor ex-FPI itu bukan bahan peledak katanya, pembersih WC. Sejak kapan pembersih WC dibersihkan dengan bahan peledak? Ini pengacara kok bego banget. Apakah WC-nya Munarman itu isinya tuh bahan peledak sama-sama? Jadi Munarman ini kan sebagian orang bilang dia ini manusia super gitu, kayak Superman, Munarman. Jadi kalau di WC itu mengeluarkan bom-bom itu mungkin ya. Jadi dibersihkannya dengan alat-alat peledak. Apa seperti itu logikanya? Ini pengacara paling lucu yang pernah saya tahu gitu. Setelah pengacaranya Rizik, pengacaranya Munarman ini paling lucu gitu. Jadi kalau ada artis-artis komedian itu kayaknya kalah lucu dengan pengacara ini.
Tapi ya udahlah, kita nikmati aja kelucuan itu. Dan bagi teman-teman FPI, bagi anggota Laskar yang sedang bersedih, saya usulkan agar kalian tuh membuat aktivitas baru gitu. Karena ya saya paham bahwa kalian sekarang itu kan sudah tidak bisa sweeping, nggak ada kerjaan, nganggur gitu kan. Disiknya ditangkap, Munarman ditangkap, mau ngapain gitu, bingung. Ada satu ide gitu, karena Munarman tuh kemarin ketika ditangkap itu kan dia nggak bawa sendal gitu. Jadi saya usulkan bagi teman-teman FPI itu menggalang donasi. Kan itu keahlian kalian gitu. Apapun masalahnya selesaikan dengan galang donasi. Jadi silahkan galang donasi untuk membeli sandal atau apalah untuk Munarman gitu supaya rumahnya lebih besar, lebih mewah. Sementara kalian sudah cukup dengan barokah-barokahnya Munarman dengan nasi-nasi bungkusnya. Karena bagi saya cuma itu yang bisa kalian lakukan saat ini gitu. Kalau berdoa supaya Munarman dibebaskan, supaya Munarman dilepaskan, itu kayaknya udah nggak bisa gitu. Karena doa kalian itu nggak akan kejawab sama Tuhan gitu. Karena Munarman dilepas sama polisi itu kayak apa ya? Perlu setingkat mukjizat lah. Dan itu rasanya tidak mungkin dilakukan. Dan kalaupun dilepas nanti bisa ditangkap lagi. Jadi saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Kalau ada yang tersinggung ya nanti Lebaran kita minta maaf. Begitulah kura-kura.